Hadirin rahimakumullah, salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, termasuk kita sekalian insyaallah. Termasuk juga bagi rekan-rekan yang kebetulan, saya menganggap kebetulan yang bukan beragama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara kita pada hari ini, kalau tidak salah, pertemuan silaturahim vokal 6569 yang ke-29, luar biasa. Saya mungkin baru ikut 10 kali ya, sejak di tempatnya Pak Nur Kamal ya, yang di Bogor. Acara kita setelah kopi break, ngobrol dan lain sebagainya, nanti ada sambutan dari panitia pelaksana Kang Ateng, insya Allah akan menyampaikan sambutan dan laporan kegiatan pada hari ini. Di samping itu juga sedianya Ketua Ikasman, namun demikian karena Bagus Hendra Suherman ada kegiatan di Tangerang, beliau menyampaikan permohonan maafnya sehingga beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Yang kedua, insya Allah berdasarkan informasi pagi tadi sebelum jam 10 ini, jam 8 masih ada kesediaan sahabat kita Laksamana Dr. HM Ihwan Saktaria yang akan hadir. Mudah-mudahan beliau segera hadir bersama-sama kita, karena beliau tadi pagi jam 8 masih menyanggupi keinginan untuk hadir. Sahabat sekalian yang saya hormati, setelah sambutan-sambutan dari mulai panitia, ketua vokal, bacaan doa, musafahah halal bihalal, kita akan foto bersama perangkatan seperti biasa, termasuk nanti seluruhnya seperti biasa kita foto di depan sana itu. Cuma kita lihat ini, kalau parkir mobilnya terlalu penuh depan ya agak susah juga. Setelah itu kita masuk, kalau enggak memang di sini ya, sini di dalam aja. Setelah itu kita masuk isoma, ya, dan ramah tamah. Jadi setelah foto bersama, kita isoma, ramah tamah, makan siang dan lain sebagainya. Yang sholat, ada musola di sebelah sana. Nanti kita tutup melalui pembagian door prize. Itu acara kita. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah mengawali kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama kita doakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah panjangkan umurnya, agar bersama-sama kita untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan keseharian. Kang Ateng MS untuk menyampaikan sambutan dan laporan sebagai ketua panitia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan sehingga berikutnya kita masih bisa berkumpul kembali.
Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, lebih khusus kepada para koordinator angkatan. Karena walaupun secara formal Angkatan 66 adalah tuan rumah penyelenggara atau panitia, dalam praktek itu merupakan suatu kerjasama. Dari awal sampai sekarang itu merupakan kerjasama semua angkatan, tidak terkecuali. Adapun sharingnya itu dalam bentuk bermacam-macam. Ada yang kegiatan langsung ke lapangan, ada yang memberikan masukan, ada juga yang memberikan yang lainnya yang bermanfaat bagi penyelenggaraan ini. Dalam kesempatan ini kebetulan hadir tamu kita. Yang pertama Pak Komarudin, yang tadi disampaikan pernah menyandang stroke, tapi pernah berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta ya, ke Bandung. Syukur alhamdulillah. Yang berikut ada juga tamu kita khusus. Yang pertama Ibu Susi Damanhuri, yang kedua putrinya dari almarhum Pak Masiin, yaitu Neng Wawai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat nih kelihatannya semua ya, kita bisa berkumpul di Lansari Resto yang banyak kekurangan mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling saya hormati di sini ada Amarai, ada Pak Teng. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, mukanya sering kenal ya, tapi nama lupa. Maklum, saya juga udah mau 64 tahun. Rada-rada lupa ya. Ada Kang Mawan di sini, ada Bu Susi, Bu Enong yang tiap hari ada di sini hanya Bu Enong dari angkatan ini. Jadi Bu Enong di sini udah kayak rumah sendiri. Setiap hari ada acara. Ya Bu Enong ya. Yang lainnya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya merasa bangga Pak. Tadi pagi buka WhatsApp, Pak Yus ngundang saya. Mbak Harti, tolong dong datang sekali-kali. Kita sering loh ngadain acara di Ulansari sini maupun di Geria Ulansari ya. Dalam acara macam-macam Pak Yus juga tuh. Alumni ini, alumni yang mana lagi, ada acara keluarga, acara. Jadi saya merasa aduh bener juga ya aku. Tapi mau ya saya ini biarpun udah segini masih ada tugas Pak Ibu. Pagi harus briefing. Ada kantor ini, kantor itu, jadi ya kadang-kadang nggak bisa hadir, ya begitu. Pengen rasanya hadir, tapi keterbatasan waktu saya. Walaupun anak-anak juga udah di delegasi, ada banyak karyawan, tetap aja yang namanya ya Serang Harti Muntako harus hadir. Bahkan tadi malam nih saya hampir drop Pak. Udah dari pagi acara dari sebelumnya panitia Hari Kartini kemarin itu bikin nguras tenaga kan, dihadiri oleh kurang lebih 500 ibu-ibu camat, kelurahan. Saya ikut campur, bahkan Ibu PJ Wali Kota, Pak PJ Wali Kota minta saya aktif di PKK. Saya bilang, ya Allah, tugas lagi. Mau nolak gimana? Nggak nolak, pasti saya nggak ada waktu lagi. Jadi mohon maaf bila selama ini saya tidak bisa hadir, gabung di acara Bapak Ibu sekalian. Ya karena itu. Dan saya mohon maaf bila nanti dan seterusnya ke depan kalau ada kekurangan pelayanan dari rumah makan saya, mohon maaf kalau perlu nanti lapor ke saya, misalnya karyawan kurang kurang sopan atau bagaimana lah ya, biasanya kan pasti ada aja kesalahannya Pak ya. Itu semua menjadi kesalahan saya dan kekurangan saya, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, semoga acara ini berlangsung dengan baik, dengan nyaman, dan ibu bapak yang paling penting adalah sehat dan panjang umur. Selanjutnya mari kita dengarkan
Sambutan Ketua Kopal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka bertemu dalam rangka silaturahmi rutin total 6 bulan sekali, dan kali ini bersamaan dengan halal bihalal setelah Idul Fitri baru-baru ini di tahun 1440 Hijriah. Abang dan Empok yang kami hormati, tentunya pada hari ini ada yang lain daripada yang lain, dan bukan suatu kebetulan. Setelah saya lihat catatan pembukuan saya, ternyata kita sudah 4 kali tepat di Ulansari, hampir 4 tahun sekali, Ini tidak sengaja. Tahun 2014 pertama kali, terus 2018, 2021, dan hari ini 2024. Coba lihat lah, kok berurutan gitu. Ya, alhamdulillah. Barangkali ini tempat Bunda Bu Haja Harti Sugiyarti ini entertainment perempuan. Kartini alumni SMA 1 Bekasi angkatan 80. Semoga terus berjaya. Sekarang beliau sedang membangun geria Ulansari lantai 3 ya. 5 lantai 5. Hotel sudah punya. Hotel dipersiapkan, barangkali selain tamu di sini juga tamu-tamu rumah sakit yang menginap sudah siapkan beliau. Itu istimewa banget. Pandangan bisnisnya maju besar. Terima kasih Bu Harti atas kesempatan dan izinnya kami mendapati di sini. Abang Po yang menghormati, di sini kami juga mengundang putra dari Pak Masin, putri dari Pak Masin, yaitu bernama Wawai, tadi sudah diperkenalkan sama Kang Ateng. Untuk ketahui, Masih ini juga sebagai bisa motivasi buat kita semua. Saya ingin sekali kegiatan kita di Cilengsi, di Kobuah kalau nggak salah ya, Taman Buah, ketinggalan mobil, karena jamnya udah lewat berangkat. Taunya udah sampai duluan ke sana. Loh, kok duluan pakai apa? Pakai ojek. Itu hebatnya. Ya. Jadi perlu dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Dan Pak Masih itu kalau mengadakan bulan April, dia Mei sudah datang ke rumah. Kapan kita pertemuan lagi? Selalu begitu. Untuk ketahui, jabatan terakhir beliau adalah Direktur Angkat AUP, Akademi Usaha Perikanan di Pasar Minggu. Terakhir, Kanwil Perikanan di Ambon. Saya begitu dekat, seringkali komunikasi dengan beliau. Hanya barangkali saat terakhir juga kami ikut mengantarkan ke pemakamannya. Alhamdulillah, beliau juga sudah dapat nama baik, membawa alumni. Dia sebagai direktur juga sampai memberikan ide menambah prodi dari AUP, 2 prodi tambahan. Itu laporan direkturnya, dan diupacarakan secara semi militer. Yang kedua, barangkali tamu kita ini Pak Komarudin, juga penggiat dari struk yang kemarin sudah sukses berjalan dari Jogja menuju Bandung, namun sampai di mana wilayah Jawa Barat, Ciamisnya, karena kakinya luka. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini juga merupakan motivasi buat kita semua bahwa struktur bisa dilawan, harus dengan banyak bergerak. Termasuk saya sendiri pernah kena struk, jadi saya lawan dengan jalan kaki dan olahraga. Itu alhamdulillah. Yang kedua, tamu kita ini Pak Eko. Ini Pak Eko juga penggiat sosial, pengelola ambulan dari Cahaya Foundation. Pernah saya pakai jasanya waktu anak saya meninggal. Saya bingung, ambulans saya telepon Pak Eko. Nggak lama itu, setengah jam udah sampai mobil ke rumah saya.
ini nempatkan di mana ambulannya? Ternyata dibagi-bagi. Sampai ada di Jawa Tengah, di mana tempat. Jadi nelpon dari mana, lokasi yang terdekat sampai. Jadi kepada teman-teman sekalian, tadi sudah ditawarkan ke Pak Ateng, bila mana kesulitan, teman kita ini Pak Eko bisa membantu para alumni. Dan sekarang jasa beliau selalu mengantar orang sakit yang meninggal, bahkan guru-guru SMA yang meninggal di Jawa diantarkan langsung lewat jasa Cahaya Foundation. Untuk diketahui bahwa anggota vokal ini sejak berdirinya tahun 2010 berjumlah tidak sampai 100. Kita kesulitan mencari alamat teman-teman sekalian. Sampai saya hunting dengan Pak Hairul, Rumah Abang, ke Cikarang, saya hunting. Tapi alhamdulillah dapat. Dan paling banyak hilang di periode tahun 2019-2020 karena Mr. Covid. Itu salah satu datanya 19 orang sekaligus hilang. Alhamdulillah. Ya barangkali udah kehendak Allah SWT. Mudah-mudahan kita sekalian sebagaimana harapan yang kita tadi semua dipanjangkan umur, bisa ketemu lagi di pertemuan akan datang dan mudah sehat walafiat.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas izin dan ridhonya pada siang yang berbahagia ini, kita dari alumni SMA angkatan 65 sampai 69 dapat bersilaturahmi dalam suasana halal bihalal. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak pakai empok abang lagi ya, pakai bapak aja dah. Tadi saya sudah minta izin sama ketua, boleh nggak saya sebelum berdoa bercerita tentang rekan saya? Boleh, khususnya rekan kita almarhum Andi Jaka Mulyadi. Itu Pak Jody udah kangguk-kangguk gitu. Jadi saya mulai waktu masih kelas 1 Pak Yus. Almarhum Andi Jaka Mulyadi memang orangnya kreatif, tapi banyak kreatif yang membahayakan. Salah satu diantaranya waktu masih kelas 1 SMA, saking kreatifnya, ada upacara di lapangan alun-alun Bekasi, dia ngajak saya sama teman-teman yang lain untuk tidak ikut upacara. Kumpulnya di mana? Di rumah saya. Selesai upacara, Pak Sukarsa memberikan arahan kepada seluruh siswa. Intinya arahan itu dalam rangka mencari dana untuk pembangunan SMA. Waktu itu selesai pengarahan, Pak Sukarsa taruh sepedanya di rumah saya. Ketahuan sama pusaka kita beberapa orang ini yang tidak ikut pengarahan. Langsung Pak Sukarsa mengatakan, ini gara-gara Andi. Semua saya keluarkan dari SMA. Kan kita bingung. Direktur SMA sudah mengancam akan dikeluarkan. Ngeri, tapi saya tenang karena ada Andi. Andi itu siapa? Andi putranya Pak Mislah, Wakapolres. Terus ada Anwar, Pak Wadata. Tenang saya. Jadi nggak akan mungkin dikeluarkan. Itu yang kedua. Pengalaman yang pertama. Yang pengalaman yang kedua waktu menghancurkan tokonya Jansen. Ini ada Pak Dorim. Gara-gara ikut Andi, kita ikut ngerusak tokonya Jansen. Gara-gara pinjem band di bolak-balik ya, Pak Joni gitu ya. Bolak-balik kita kata pemiliknya, pemainnya, kata pemainnya. Akhirnya dipimpin sama Andi, Dorit, kita berangkat ke sana, menghancurkan tokonya Jansen. Dan ramenya Pak Hendrik waktu itu. Pak Hendrik, ingat ya Pak Hendrik ya. Pak Hendrik marah sama kita. Kami latih Kojar Sena bukan untuk begini gitu. Kok kenapa jadi begini? Akhirnya kita ditahan. Dan timnya waktu itu Pak Subandi, Pak. Pak Subandi ngelihat ini anak si A, anak si B. Akhirnya nggak jadi ditahan, keluar. Itu pengalaman ekstrimnya Andi Mulyadi. Kita ikut-ikutan. Pengalaman yang ketiga, masuk akabri. Masuk akabri ini saya sebetulnya nggak ada niat, tapi Andi yang ngajak saya, mah ikut gua, mana? Masuk akabri, gua nggak punya duit. Udah pokoknya ikut gua semua, ikut saya. Pengalaman ekstrimnya, dia belum bisa nyupir, bawa mobil dinas, sampai tengah jalan tuh bolak-balik salah terus. Tadi. Kemudian termasuk waktu kita sudah mulai testing, mohon maaf Pak Joni. Di Bandung, kita dari Bekasi di Bandung harusnya kan nginep di hotel. Andi bilang, nggak usah di hotel mah, kita cari rumah polisi, kantor polisi. Datanglah kita ke Tegalega, datang ke penjagaan. Waktu itu saya, Andi sama Ali Sofian. Ada apa dek? Pak, besok kami mau testing akabri, mau nginep di sini. Loh, di sini bukan hotel, di sini tempat pendidikan. Yang ada ruang tahanan. Nggak apa-apa Pak, ruang tahanan juga. Ini ajakannya Andi. Kita mau di rumah kayak apa? Udah kita ke toko sebentar cari tiker. Terus lilin. Di kamar tahanan yang kosong. Udah. Pagi-pagi mau mandi bingung. Ternyata itu ibu-ibu asrama satu sumur bor itu dipakai bersama-sama. Kita ikut mandi di sana. Nggak malu sama ibu-ibu karena masih kecil kan, masih muda. Ditanya, Tom, lu mau ngapain?
mau daftar Akabri. Kenapa nginep di sini? Nggak punya duit buat tidur di hotel. Harusnya kan kita gampang tidur di musola, harusnya kan. Tapi kok kenapa di kamar tahanan mau? Gitu. Kebetulan ada orang dari Bekasi yang namanya Pak Latif, pangkatnya Kopral. Pak Latif tuh waktu itu, pangkatnya Kopral. Tanya, lu yang dari Bekasi? Iya. Lu betul serius mau Akabri? Iya. Itulah 3 yang mendorong kita, yang mengkoneksikan kita bisa kita lulus. Jadi si Kopral Latif tadi kemana kita pergi diikutin, semua item-item kita diikutin, termasuk berenang juga dia semua diikutin. Akhirnya kita lulus, termasuk berangkat ke Sukabumi. Ini ajakannya Andi juga, udah kita naik delman aja ke sana. Sampai di Sukabumi diterima oleh para senior yang lebih senior. Pertama-tama apa? Kita langsung digambarin Pak sama senior. Di, ini bagaimana di kita lawan? Kita kan nggak ngerti situasinya waktu itu kan, nggak ngerti kalau ada kebiasaan taruna suka nembeleng. Bagaimana di kita lawan? Ayo kita lawan lah. Udah mulai siap angkat tangan belum baju. Ternyata senior itu takut. Ini tradisi agak di kepolisian begini kan. Oh begitu. Jadi kan ketika 3 orang tuh Andi, saya sama Andi Sopir udah siap lawan. Karena nggak pernah biasa-biasa kita kena tempelengan. Sampai di Sukabumi kok ditempelengin. Itu kenangan saya sama Andi. Jadi sampai sekarang begitu saya mendengar berita almarhum Hadi meninggal, nostalgia saya nggak hilang betul terus. Gara-gara Andi lah saya menjadi orang begini. Mungkin kalau nggak dia yang ngajakin saya, mungkin saya nggak seperti ini. Karena waktu itu kita zaman susah, mau sekolah aja susah. Ayah saya sudah membatasi, kamu biaya sekolah hanya sampai SMA. Selanjutnya mau apa? Andi lah yang mengajak saya motivasi. Termasuk wawancara di depan Pak Mislah. Kita dipanggil Pak sebelum berangkat testing, diwawancarai sama Pak Mislah begini. Alhamdulillah kita lulus untuk tiket pertama. Nah setelah di Sukabumi saya lulus, mohon maaf Pak Joni, Andi sama Pak Joni enggak, jadi enggak sempat ngomong Pak, dipisahin kita langsung. Ya ketemu yang mudah-mudahan dari bersurat, mudah-mudahan Andi, Pak Joni tahun depan bisa lulus. Alhamdulillah. Nah, satu guru belajar saya waktu itu di SMA, Andi, Endang Suhara, Hendarin saya. 3 teman saya sudah meninggal, termasuk Andi. Ya 3 itu. Dan dari AKB ini yang 2 Endang Suhara meninggal waktu jadi Kasdim di Polmas. Pernah nama dengar Endang Suhara. Ya, tinggal saya sekarang satu grup belajarnya. Mudah-mudahan nggak tahu tahun depan ketemu apa enggak, kita nggak tahu kan. Tapi kan tadi Pak Haji Pare mengatakan setahun ke depan siapa yang nyusul. Nah, ini saya nggak tahu. Dia udah bikin daftar. Jadi Pak Haji Pare ini kadang-kadang berkelakarnya suka kelewatan juga. Tahun depan siapa yang nyusul katanya. Apa saya dulu, apa Pak Pare dulu nggak tahu deh. Udah kayak itu sekilas, mohon maaf Pak Yus kalau saya bisa ceritakan masalah Kang Andi. Itu dia pengalaman saya. Kalau bukan gara-gara almarhum Andi Mulyandi, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Pak Mislah yang telah membeleng saya masuk ke KPK. Nah, Pak Bantir jadi jenderal di zaman Merapi. Oh iya, Jenderal Bantir. Ini dia. Waktu di Jogja ya? Iya, Merapi. Waktu di Jogja, kita udah sulit masuk ke Museum Gunung Merapi. Tapi nakalnya Pak Andi Mulyandi mengatakan ini ada rombongan yang dipimpin jenderal, pengen masuk. Disebutlah nama Jenderal Bantir. Sampai sekarang Pak Bantir masih sebut. Sehingga petugas dari gedung itu percaya kalau Pak Bantir itu jenderal. Penghormatannya berlebihan Pak. Akhirnya museum dibuka. Itu masih. Jadi sampai sekarang masih Pak Jenderal ya.
Iya. Jadi itulah namanya kreativitas daripada rekan saya Andi. Kadang-kala membahayakan, tapi membawa nikmat. Gitu, yang membahayakan tapi membawa nikmat. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Andi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalnya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Baik, doa saya mulai. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi habli hukma wa ahikni bis salihin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka Allahumma as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya adina ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas doa bersamanya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Hari ini adalah kegiatan silaturahmi rutin dari POKA, yaitu Forum Kekeluargaan Alumni SMA Negeri Bekasi Angkatan 65 dan 9. Ini adalah kegiatan yang ke-29. Kita berdiri tahun 2010, berarti sudah 14 tahun berjalan terus, rutin tanpa ada berhenti. Alhamdulillah lancar pelaksanaannya, karena bergiliran kita atur kepanitiaannya. Sehingga teman-teman itu tidak bosan. Tempatnya pun selalu berbeda-beda, selalu berpindah-pindah. Alhamdulillah malam hari ini adalah di Resto Wulansari, Jalan Kemakmuran, Kota Bekasi. Ini merupakan hal yang merupakan kewajiban buat kita untuk menyambut silaturahmi, mengingat anggota kita adalah semakin lama semakin berkurang, bukan semakin tambah. Usia pun semakin lanjut. Rata-rata usia yang hadir ini 70 tahun ke atas dari anggota grup. Hari ini kita syaratkan kalau ada yang keluarga mau ikut, silahkan dengan keluarga, sehingga menambah semarak pertemuan ini. Dan kedepannya kira-kira akan dirasakan 6 bulan kemudian, jatuh di bulan Oktober. Walaupun tempat kita akan bicarakan kemudian. Ini dilakukan 6 bulan sekali. Tempatnya selalu berpindah-pindah. Biayanya kita gotong royong dari kita untuk kita. Jadi setelah kita hitung budgetnya berapa yang diperlukan, kita pukul rata semua sama. Tidak ada sistem bos. Jadi dibiayain oleh kita bersama semua. Semuanya begitu. Itu ada memudahkan dan tidak ada saling iri. Tidak ada saling berharap, wah saya jadi bos. Nggak ada.